mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almudara Lubis. Pengen bertanya sama Ustadz, apakah Isra Mi'raj itu termasuk bid'ah? Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita, saudara seiman, yang menanyakan apakah Isra Mi'raj itu bid'ah? Baik para muslim dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan terima kasih, jazakallahu khairah, wa barakallahu fiqh. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada sang penanya, berikut keluarganya, di mana saja mereka berada. Dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan dan di negeri kebaikan, itu surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, Isra Mi'raj bukanlah bid'ah. Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa agung, sebuah fenomena agung di dalam perjalanan hidup Nabi SAW, dan ini terkait dengan sebuah titah yang agung dalam Islam pula, yaitu salat, di mana Nabi kita Muhammad SAW melakukan Isra, yaitu diperjalankan perjalanan yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, sampai ke langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha bahkan. Yang diantara tujuan utama hal tersebut adalah untuk menjemput perintah sholat. Untuk menjemput perintah sholat. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Dan itu adalah sesuatu yang telah terjadi bagi Nabi SAW. Dan ini adalah peristiwa agung dalam Islam, bahkan dalam hati-hati kaum muslimin, termasuk hati orang yang menjawab pertanyaan ini. Dan saya yakini juga demikian bagi kaum muslimin semuanya yang mendengarkan media Rosyad TV ini. Baik, para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Permasalahannya bukan pada peristiwanya, namun permasalahannya adalah pada peringatannya, yaitu memperingati Isra Mi'raj ini. Ketahui sesungguhnya memperingati secara khusus peringatan Isra Mi'raj ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita tidak pernah mendapatkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW tentang perintah, tentang syariat memperingati Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Tidak pernah. Bahkan tidak pernah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk memperingatinya. Nabi sendiri tidak melakukannya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mereka adalah generasi utama dari umat ini, mereka tidak melakukannya. Tidak ada satu riwayat pun dari mereka bahwa mereka ini pernah memperingati Isra Mi'raj. Begitu juga para tabi'in. Demikian pula para tabi'ut tabi'in. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. 3 generasi utama ini yang dinyatakan baik oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Rawahu Muslim. Manusia terbaik adalah generasiku, yaitu orang-orang yang hidup di zamanku, yang tentunya beriman kepada Nabi SAW dan meninggal dunia di atas keimanan tersebut. Itu generasi terbaik, itu para sahabat. Kemudian summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, yaitu tabi'in, yaitu orang-orang yang mereka beriman kepada Nabi SAW, yang belajar dari para sahabat, mengambil ajaran Islam ini dari para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, yaitu tabi'un tabi'in, yang mereka beriman kepada Nabi SAW dan mereka mengambil ajaran Nabi SAW ini dari para tabi'in. Inilah orang-orang yang dinyatakan baik oleh Nabi SAW, namun mereka tidak pernah melakukan. Tidak ada satu riwayat pun dari mereka bahwa mereka ini melakukan peringatan Isra Mi'raj. Padahal itu adalah peristiwa yang agung. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hadis tadi hadis riwayat Muslim serta yang lainnya. Lebih-lebih Nabi SAW memberikan penekanan lewat sabda beliau SAW tentang perkara-perkara amalan-amalan yang dinisbatkan ke dalam Islam, namun dia bukan bagian dari Islam. Ini tertolak. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Arba'un milik beliau di urutan yang kelima, dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Siapa saja, kata Nabi SAW, yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin di Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkannya, Nabi SAW tidak pernah memerintahkan dan mengajarkannya. Para generasi terbaik juga tidak pernah melakukannya. Lalu mengapa kita harus melakukannya? Demikian. Apakah kita merasa lebih baik dari mereka sehingga kita harus melakukannya? Oleh karenanya para muslim rahimani wa rahimakumullah, apa yang di zaman Nabi SAW itu bukan dari bagian agama, maka ketahuilah pada hari ini juga itu juga bukan bagian dari agama. Isra Mi'raj itu merupakan fenomena, peristiwa yang agung dalam Islam, namun memperingatinya bukanlah bagian dari agama Islam.
Alhamdulillah, sudah paham kan kawan-kawan? Jangan lupa dicatat ya kawan-kawan. Ikatlah ilmu dengan catatan. Yuk kita langsung saja nih ke pertanyaan berikutnya. Masih di Camp U. Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum, nama saya Alif. Ustadz, kasih tahu dong bagaimana cara menjalankan bersyukur dan apa niatnya. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita tentang bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa niatnya. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadanya dan kepada keluarga di mana saja mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar beribadah kepadanya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur ini merupakan upaya untuk menyempurnakan status hamba kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sesungguhnya bersyukur itu dengan 3 komponen unsur sekaligus. Yang pertama adalah dengan hati, kemudian yang kedua dengan lisan, dan yang berikutnya adalah dengan anggota badan. Serta apa saja dari nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Bersyukur dengan hati adalah meyakini bahwa semua nikmat, semua kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabaka min hasanatin faminallah." Maka apa saja yang menghampirimu dari kebaikan-kebaikan itu, maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja yang ada pada kalian itu berupa kenikmatan, maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakini semua kebaikan dan kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu kita telah bersyukur dengan hati kita. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan lisan. Itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah, memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman wajada khaira falyahmadillah." Maka siapa saja mendapatkan kebaikan, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, ucapkan alhamdulillah. Demikian. Terkadang termasuk bersyukur dengan lisan adalah menceritakan kenikmatan itu kepada orang lain dengan syarat bukan untuk riya, bukan untuk berbangga dan merendahkan orang lain. Karena itu merupakan bentuk kesombongan. Kata Nabi SAW, Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Demikian. Hadis riwayat Muslim. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, bila kita menceritakan nikmat tersebut, itu fungsinya adalah untuk menggugah dan memotivasi orang lain.
agar mereka melakukan faktor-faktor yang membuat nikmat itu muncul, datang kepada mereka. Demikian, ya. Sekaligus motivasi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pastikan juga bahwasanya orang yang mendengarkan cerita tentang nikmat tersebut itu bukanlah orang yang hasad, orang yang dengki. Demikian, ya. Dan tuntutan bersyukur dengan lisan juga adalah berterima kasih kepada orang-orang yang lewat mereka lah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu. Bersyukur kepada mereka, berterima kasih kepada mereka, itu merupakan bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud serta yang lainnya. Beliau SAW bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Demikian. Maka ucapkan terima kasih dengan lisan kepada orang-orang yang Allah jadikan sebagai perantara yang menghantarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kepadanya. Ucapkan terima kasih kepadanya. Syukran jazilan, bahkan mendoakan kebaikan untuknya. Demikian. Kemudian bersyukur berikutnya adalah dengan anggota badan dan dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Bersyukur dengan anggota badan adalah mengarahkan anggota badan sekaligus apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila berupa harta, maka arahkan itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila anggota tubuh kita ini kita arahkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, juga ini merupakan bentuk kesyukuran atas nikmat anggota tubuh dan seterusnya dari nikmat-nikmat yang lainnya. Maka arahkan dia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ia menjadi sarana untuk bisa menjadi takwa dan menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu merupakan bentuk kesyukuran yang ini tadi kita katakan di awal sebagai bentuk upaya untuk menyempurnakan status sebagai hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau kalian benar-benar beribadah, menghambakan diri kepadanya. Demikian. Nah, apabila kita telah bersyukur kepada Allah dengan tiga bentuk kesyukuran seperti ini, dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan anggota tubuh kita dan apa saja yang telah Allah berikan, maka ketahuilah Allah janjikan tambahan. Allah janjikan tambahan. Allah janjikan tambahan. Allah mengatakan dalam surah Ibrahim ayat 7, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian mengumumkan, sungguh bila kalian bersyukur aku akan tambahkan untuk kalian. Tambahan tersebut bisa jadi nominalnya, kuantitasnya, bisa jadi juga kualitasnya. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Namun apabila kalian kufur tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Di antara azab yang Allah segerakan bagi orang yang kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah adalah Allah cabut nikmat itu. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur. Dan tidak ada perlu niat khusus untuk bersyukur. Lebih-lebih niat yang disebutkan dalam
dalam lisan, tidak perlu. Ya. Niat itu dalam hati. Cukup kita bersyukur dalam hati. Ya, maksudnya bersyukur ya dengan niatkan dalam hati. Yang tadi kita sebutkan adalah dengan meyakini semua nikmat datang dari Allah, semua kebaikan datang dari Allah. Kita ucapkan alhamdulillah. Ya. Kemudian kita arahkan semua nikmat yang ada ini itu untuk mentaati Allah. Maka cukup kita dinyatakan bersyukur. Dan patrikan dalam hati kita, kita akan terus mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Semoga bermanfaat. Gimana kawan-kawan? Sudah paham kan dengan penjelasan Ustadz tadi? Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu agama. Kira-kira mau tanya apa ya ke Ustadz? Jangan kemana-mana ya, tetap di Camp U. Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum ya Ustadz. Nama saya Edi Mardianto Ustadz. Saya mau bertanya tentang hukum syariah. Syariah gini Ustadz, saya kan selama ini kan menyimpan uang di bank konvensional. Jadi saya mau bertanya, posisi uang saya itu statusnya gimana? Uang itu haram atau gimana Ustadz? Mohon penjelasannya ya Ustadz, kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang bertanya tentang tabungan uang yang ada di bank konvensional, apakah uang itu haram? Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan terlebih dahulu jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Terima kasih kita ucapkan untuk sang penanya. Ketahui bahwasanya uang itu zatnya adalah suci. Uang itu adalah zatnya suci. Namun uang tersebut bisa menjadi haram tatkala uang ini menghasilkan atau dihasilkan tatkala uang tersebut dihasilkan dari cara yang haram pula. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Uang yang ditabungkan di bank konvensional ketika dibutuhkan untuk alasan keamanan, baik itu keamanan pribadi diri atau keamanan harta, maka ini dibenarkan untuk ditabungkan di perbankan yang berbasis ribawi seperti bank-bank konvensional. Uang tersebut tidaklah menjadi haram, namun akan menjadi haram yaitu uang yang dihasilkan dari uang yang dimiliki ini. Ketahui sesungguhnya akad yang diberlakukan oleh pihak perbankan tatkala ada para nasabah yang meletakkan uang atau dana mereka, harta mereka di perbankan milik mereka, ini sesungguhnya adalah akad al-qard, hutang piutang. Disebabkan setelah uang tersebut dititipkan, lalu mereka menggunakannya. Uang tersebut digunakan oleh mereka, dan itu atas dasar pengetahuan dari para nasabah yang tentunya akan digunakan demikian. Kemudian apabila disepakati atau dijanjikan adanya tambahan seperti bunga,
dari uang yang telah ditabungkan atau uang yang dititipkan tersebut, maka tentunya ini adalah riba. Bunga tersebut adalah riba. Kita ulangi bahwasanya para ulama sepakat bahwa sebuah akad titipan apabila barang titipan tersebut diberikan izin untuk digunakan dan titipan tersebut adalah berupa uang, maka jadilah akad titipan ini, barang titipan tersebut itu menjadi akadnya akad hutang. Dan apabila akad hutang ini disepakati adanya tambahan dalam pengembalian, adanya manfaat dalam hutang tersebut, maka berlaku sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah ulama-ulama generasi awal, seperti contohnya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Salam dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini disepakati oleh para ulama-ulama setelah mereka. Kaidah tersebut berbunyi kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan tambahan, manfaat apa saja, maka itu merupakan salah satu dari bentuk-bentuk riba. Lebih tepat dalam hal ini adalah riba hutang piutang. Riba hutang piutang, di mana hutang tersebut ternyata melahirkan manfaat yang telah disepakati di awal, bahkan dijanjikan. Demikian dalam dunia perbankan disebut dengan bunga. Ketahui itu adalah riba. Adapun uang yang ditabung sesungguhnya tidaklah haram. Oleh karenanya bagi orang yang telah menitipkan uang mereka di perbankan ribawi, perbankan yang konvensional yang berbasis ribawi, maka cukup bagi mereka untuk mengambil modal pokoknya saja. Modal pokoknya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum rusu'u amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Bila kalian tidak melakukannya, yaitu tidak meninggalkan riba tersebut dan sisanya, maka umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Namun apabila kalian bertobat, bagi kalian, untuk kalian, modal-modal pokok harta kalian. Kalian tidak mendolimi dan kalian tidak didolimi. Demikian. Oleh karenanya, uang yang dititipkan, uang yang ditabungkan itu tidaklah menjadi riba, namun tidaklah menjadi haram. Namun tindakan mengambil tambahan yang disepakati, baik itu berupa uang atau hadiah apa saja, dari uang yang dititipkan kemudian dimanfaatkan oleh pihak perbankan, ada tindakan mengambil manfaat tambahan, baik itu berupa uang atau hadiah apa saja, maka tindakan mengambil ini merupakan tindakan riba. Dan harta berupa hadiah ataupun uang tersebut itu menjadi harta riba. Harta yang diberlakukan akad padanya riba. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah, maka menjadi haram baginya. Oleh karenanya tinggalkan riba dan sisa dari riba tersebut. Silakan ambil modal pokok saja. Maka
tidak ada kezaliman padanya. Baik itu pelakunya tidak mendolimi, juga dia tidak didolimi. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.